Halo guruku sayang, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang P3K paruh waktu 2025 jadi ASN rasa honorer, termasuk guru. Ini dari Klik Pendidikannya. Pengangkatan tenaga non-ASN atau honorer menjadi P3K paruh waktu menuai banyak protes. Peserta seleksi P3K tahap 1 yang rata-rata berasal dari pelamar prioritas menjerit. P3K paruh waktu pengangkatan 2025 ini dirasa seperti ASN rasa honorer. Meskipun tetap mendapatkan surat keputusan SK, pengangkatan, dan nomor induk pegawai NIP. Bahkan tidak terkecuali untuk posisi jabatan guru yang dianggap mustahil dilakukan secara part-time. Menteri PAN-RB Rini Wijayanti menjelaskan saat dikonfirmasi apakah skema P3K paruh waktu 2025 ini juga berlaku untuk guru honorer. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Terima kasih. Iya, semuanya, jawab Rini Wijayanti, singkat seperti dikutip Klik Pendidikan.id dari YouTube Kementerian PAN-RB pada Rabu 8 Januari 2025. Pemaparan dari beberapa petinggi Kemen PAN-RB dan BKN semakin menguatkan bahwa P3K paruh waktu ini bagai ASN rasa honorer. Bahkan, PLT Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Suryo Hidayat menyebut honorer hanya ganti baju. Sebetulnya mereka ini kan ganti baju. Ada NIP status P3K, kata Suryo Hidayat. Ia menambahkan beberapa alasan terkait honorer yang hanya berganti baju ASN ini. Pertama, Amanat Undang-Undang ASN 2023 menetapkan penyelesaian tenaga non-ASN tidak boleh menyebabkan PHK massal. Kedua, pengangkatan honorer jadi ASN tidak boleh membebani anggaran daerah. Inilah yang menyebabkan banyak instansi atau pemerintah daerah, Pemda, tidak membuka kuota formasi sesuai jumlah honorer. Sehingga banyak non-ASN yang tidak mendapatkan jatah kuota formasi. Dengan sangat terpaksa, honorer tersebut hanya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Lantas, seperti apa sistem penggajiannya? Abah Subagja selaku PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB menjelaskan skema dan sistem pengajian P3K paruh waktu. Menurut Abah, honorer yang tidak mendapatkan kuota formasi akan diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu. Tapi, penggajiannya belum seperti P3K penuh waktu, meskipun mendapat NIP dan SK. Dia akan diberikan NIP, tapi penggajiannya belum gaji P3K, tapi dengan penghasilan yang mereka terima saat ini. Tapi tetap di SK-kan seperti biasa, terang Abang Subagja. Tahun 2025 ini dipastikan akan terdapat ratusan ribu P3K paruh waktu dari hasil seleksi ASN. Pengumuman demi pengumuman telah disampaikan oleh instansi dan berbagai daerah. Banyak tenaga non-ASN yang mendapatkan kode R2 dan R3 tanpa kode kelulusan L, yang artinya mereka harus siap cukup diangkat menjadi aparatur sipil negara ASN P3K paruh waktu. Masalahnya sekarang adalah persoalan besaran gaji yang akan diberikan. Lagi-lagi masalah anggaran yang tidak mencukupi menjadi alasan. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Terima kasih. Sehingga pemerintah daerah belum sanggup memberikan gaji utuh sebagai P3K penuh waktu. Sebab sudah banyak daerah yang mencatat rapot merah, belanja pegawai melebihi batas maksimal 30% APBD.
Pemerintah memang belum mengatur secara resmi regulasi tentang sistem pengajian P3K paruh waktu. Namun, dari beberapa hasil rapat kerja Kemenpan RB bersama Bidang Kepegawaian Negara (BKN) sudah dapat diperkirakan. Abbas Subagja selaku PLT, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, memaparkan gambaran sebesar gaji P3K paruh waktu 2025. Ia menyebut P3K pada waktu akan diberi gaji minimal tidak kurang dari apa yang didapatkan sekarang sebagai non-ASN. Penggajiannya belum gaji P3K penuh waktu, tapi dengan penghasilan yang mereka terima saat ini, kata Abang Subagja, besarnya tentu saja mengikuti kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing. Pertimbangan utama adalah kemampuan keuangan daerah yang harus benar-benar diperhitungkan. Poin pentingnya di sini, yang pertama, pengangkatan honorer jadi ASN tidak boleh membebani pemerintah daerah. Ya, di sini ada pemerintah daerah yang tidak bisa mengangkat seluruh pegawai honorernya. Makanya ada yang jadi paruh waktu, ya. Ada yang penuh waktu, ada yang jadi paruh waktu, karena pemerintah daerah itu hanya bisa mengeluarkan belanja pegawai 30% dari APBD-nya, ya. Tidak boleh melebihi 30% dari APBD daerah. Sehingga yang tidak masuk, yang tidak bisa diangkat menjadi ASN atau P3K penuh waktu menjadi ASN P3K paruh waktu. Yang kedua, pengakuan pegawai dengan mendapatkan SK dan NIP. Nah, di sini dengan diangkatnya menjadi P3K paruh waktu, ada pengakuannya, ada perlindungan juga, perlindungan pegawai. Dan untungnya di sini mendapatkan SK dan NIP yang nantinya apabila nanti anggaran daerah atau daerah membutuhkan pegawai yang sudah menjadi paruh waktu diutamakan untuk menjadi P3K penuh waktu, ya. Di sini juga nantinya akan mendapatkan tunjangan-tunjangannya sama seperti P3K penuh waktu, ya, mendapatkan tunjangan juga. Yang ketiga, gaji P3K paruh waktu tidak boleh kurang dari apa yang didapatkan sebelumnya. Ya, misalkan sebelumnya mendapatkan 2 juta. Nah, sekarang diangkat jadi P3K paruh waktu. Bukan gajinya itu setengah dari P3K penuh waktu, ya, bukan seperti itu. Gajinya itu tidak boleh kurang dari gaji yang kita dapat sebelumnya sebagai pegawai honorer, ya. Ini juga tergantung dari pemerintah daerah, ya, yang bisa menggaji P3K paruh waktunya, ya. Berapa mungkin mau digaji bisa ditingkatkan. Yang jelas tidak boleh kurang dari gaji yang didapat sebelumnya, ya. Demikian video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Sampai berjumpa lagi.